Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ittaqullaha mastata'tum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ardh la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang setiap saat selalu memperhatikan kita dan setiap saat selalu membimbing kita ke jalannya yang lurus. Setelah kita mengisi Ramadan dengan berbagai macam ibadah yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, faman somahu wa qamahu imanan wahtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummu. Barang siapa yang mengisi Ramadan dengan menunaikan puasanya, mengisinya dengan berbagai macam ibadah, imanan karena dia percaya dan yakin kepada Allah, yakin atas kewajiban tersebut, wahtisaban dan benar-benar mengharapkan pahala Allah, benar-benar mengharapkan keridhaan Allah, kharaja min dunubihi, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummuhu, seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, maka mari mulai bulan Syawal ini dan seterusnya, marilah kita jalani hidup kita sebagaimana fitrah kita. Apa fitrah kita? Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fatir menunjukkan kepada kita, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ardh la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Fitrah yang pertama yang harus kita sadari, bahwa keseluruhan hidup kita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanamkan dalam diri kita bahwa kita akan selalu mengingat nikmat-nikmat Allah ta'ala. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat Fatir tersebut. Ya ayuhan nas, wahai manusia, uzkuru, ingatlah oleh kamu sekalian, nikmatallahi alaikum, nikmat-nikmat Allah atas kamu sekalian. Mari kita sadari, seburuk apapun kondisi kita hidup ini, apakah kita sakit yang tidak kunjung sembuh, ataukah kita yang belum mendapatkan pekerjaan, ataukah kita yang belum mendapatkan penghasilan, tapi selagi kita masih hidup, berarti kita masih berada di dalam naungan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ketika kita sakit,
Karena kebanyakan dari kita manusia saat mengalami satu kesulitan, saat mengalami satu kesusahan, kita lupa. Seolah-olah diri kita tidak mendapatkan nikmat dari Allah. Ketika kita sakit, kemudian kita merasakan sakit yang berkepanjangan, seolah-olah di dalam diri kita tidak ada nikmat Allah. Padahal kita masih hidup, dan hidup itu adalah nikmat yang istimewa. Padahal kita masih bernapas, padahal napas itu adalah nikmat yang luar biasa. Maka Allah mengingatkan kita supaya kita selalu mengingat nikmat-nikmat Allah atas diri kita. Nikmat sesungguhnya bukanlah apa yang ada di luar diri kita, tetapi nikmat yang sesungguhnya adalah apa yang ada di dalam diri kita. Coba kita renungkan setiap saat kita merenung. Banyak makanan yang bermacam-macam, tapi kita tidak bisa memakannya karena berbagai alasan. Apakah itu nikmat? Tapi sebaliknya, walaupun makanan terbatas, tapi kita merasakan nikmat makan, apapun boleh kita makan. Apakah itu bukan nikmat? Maka inilah yang diingatkan oleh Allah, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Apakah ada Tuhan selain Allah yang bisa memberimu rizki dari langit dan bumi? Apakah ada yang memberi kita, yang bisa memberi kita karunia dari langit dan bumi? Tidak ada. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang bisa memberi kita kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa mengaruniai rizki kita kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa mengatur kita kecuali hanya Allah. Fa anna tu'fakun. Lalu bagaimana kamu terperdaya? Ini fitrah pertama, kita ingat bahwa hidup kita adalah nikmat dari Allah. Maka kondisi seperti apapun buruknya yang kita alami, ingatlah bahwa kita masih mendapatkan nikmat Allah. Kemudian fitrah yang kedua, setelah kita percaya dan yakin bahwa semua nikmat itu dari Allah, apa yang harus kita lakukan? Ayat kedua yang masih memanggil manusia di dalam surat Fatir. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, ingatlah sesungguhnya janji Allah itu benar. Setelah kita sadar dan yakin semua hidup kita adalah nikmat dari Allah, ayo kita yakin dan percaya bahwa janji Allah itu pasti nyata. Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah nikmatku padamu. Tapi kalau kamu kufur terhadap nikmatku, sesungguhnya azabku sangat dahsyat. Setelah kita sadar bahwa kita membawa nikmat Allah, apa yang harus kita lakukan? Syukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakanlah nikmat itu untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita terpedaya oleh dunia. Wala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan. Kita diberikan sehat oleh Allah bukan untuk bersenang-senang, berfoya-foya, bukan untuk itu. Kita diberikan kecukupan oleh Allah itu bukan untuk menurutkan hawa nafsu, tetapi kita diberikan semua itu oleh Allah supaya kita bertambah dekat kepada Allah dan supaya kita bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Juga janganlah kamu tertipu oleh setan sehingga nikmat yang ada pada diri kita justru menjauhkan kita dari Allah. Naudzubillahi min dzalik. Lalu setelah fitrah kedua itu apalagi yang diajarkan oleh Allah? Dalam ayat yang ketiga Allah masih menyuruh kita sebagai manusia. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah yang sangat membutuhkan kepada Allah, dan Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita sadari bahwa dalam hidup kita tidak butuh yang lain.
Kita tidak butuh yang lain. Kita hanya membutuhkan Allah. Karena yang bisa mencukupi kebutuhan kita hanya Allah. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah hanya Allah yang bisa mencukupi segala kebutuhan kita. Ketika kita sakit butuh sembuh, hanya Allah yang menyembuhkan. Walaupun kita diwajibkan bersyariat, diwajibkan berusaha, diwajibkan berwasilah, itu semua adalah sarana ibadah kepada Allah. Adapun kesembuhannya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dicontohkan oleh Allah mengenai keadaan Khalilullah Ibrahim, fa idza maridtu fahuwa yasfi. Ketika aku sakit, hanya Allah yang menyembuhkan sakitku. Ini mari kita sadari. Kita sadari bahwa kita hanya butuh Allah. Kita wajib berusaha betul. Itu sebagai ibadah kepada Allah. Tetapi ingat, sehebat apapun usaha kita, tidak ada yang bisa mendatangkan rizki Allah. Yang bisa mendatangkan rizki Allah hanya Allah sendiri. Ketika Allah menghendaki memberikan rizki kepada kita, tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalanginya. La mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa mencegah kita dari mendapatkan nikmat Allah, rizki dari Allah. Juga tidak ada yang bisa menghalangi kita ketika rizki itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya selalulah kita ingat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan selalulah kita ingat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu terkait dengan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fitrah selanjutnya apa? Di dalam surat An-Nisa Allah menyeru kita lagi dengan panggilan nas. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ayat ini di dalam akhir ayat dinyatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama Allah itu kalian akan dimintai pertanggungjawaban, juga dimintai mengenai hubungan silaturahmi. Artinya apa? Setelah hablum minallah, kita sadar semua nikmat dari Allah, kewajiban kita mensyukuri nikmat tersebut supaya Allah menambahkan nikmatnya lagi kepada kita, dan selalu menjaga kesadaran kita bahwa kita butuh Allah setiap saat. Dan untuk mendapatkan ridho Allah, maka mari kita berusaha menjaga hubungan yang baik dengan manusia, yakni dengan memperbaiki hubungan sesama kita, bersilaturahmi, saling menyayangi, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.